Film dimulai dengan diperlihatkan kehidupan rumah tangga antara Ronald dan Ija. Ija dan Ronald sendiri telah menikah selama 7 tahun, akan tetapi mereka belum mendapatkan momongan. Suatu malam, Ija telah mempersiapkan makan malam sekaligus hari jadi pernikahan mereka yang ke-7 tahun. Ronald mengatakan kalau malam ini ia pulang terlambat. Tak tahunya Ronald membawakan bunga dan sebuah kalung berlian untuknya. Regalo pa rin ako para sa'yo. Ija sendiri telah menyiapkan hadiah jam tangan untuk Ronald karena Ronald selalu pulang terlambat. Akhirnya malam ini ditutup dengan permainan futsal di antara mereka. Mad, wait lang ah. Di suatu tempat ada seorang wanita yang bernama Rachel. Rachel ini bekerja sebagai fotografer dan di hari itu Rachel sedang bekerja. Ternyata Rachel ini sahabat kecilnya Ija dan Rachel menghubungi Ija karena ia akan pergi ke Manila. Rachel pergi ke Manila dalam rangka ada pekerjaan di kota itu dan Rachel berencana akan ikut menginap di rumah Ija. Dengan senang hati Ija pun akan menerima kedatangan Rachel di kota Manila. Kemudian Rachel pun melanjutkan pekerjaannya lagi. Sige, tawagan na lang kita mamaya. Sige. Setelah itu, Ija tiba-tiba merasa mual dan ia sempat muntah. Ternyata itu kabar baik. Ija langsung memberitahu Ronald kalau dirinya positif. Ronald pun sangat senang mendengar Ija tengah hamil. Tatay na ako, Yasun! Keesokan harinya, mereka berdua mengunjungi dokter kandungan untuk memeriksa kehamilan Ija. Menurut dokter dan hasil USG, kalau Ija hamil di luar rahim sel telur, dan itu akan mengancam diri pasien. Maka dari itu, dokter pun menyarankan agar Ija segera dilakukan tindakan apabila obat tidak bisa menyembuhkannya. Won't work, that will be the time that we are going to proceed for sure. Ija seakan tak percaya akan takdir yang ia terima. Ija pun mulai dingin dengan suaminya Ronald. Tak lama kemudian, Rachel telah tiba di Manila dan ia mengunjungi rumah sahabatnya Ija. Sis! Tapi Ija tak kelihatan ceria saat kedatangan Rachel. Tentu Rachel pun menanyakan apa yang terjadi pada Ija. Karena merasa tidak enak, Rachel pun diajak masuk ke dalam kamar yang telah Ija siapkan. Tara. Malam telah tiba. Ronald pun telah pulang dan ia tidak mengetahui kalau ada tamu di rumahnya. Lalu Ija keluar dari dapur dengan tangan berdarah dan ia mengatakan pada Ronald kalau ada sahabatnya yang akan menginap di rumahnya. Ija pun memperkenalkan Ronald pada Rachel. Tampaknya Ronald tertarik pada Rachel. Benar saja, Ronald jatuh cinta pada Rachel, dan di pagi hari ketika Ronald akan berangkat kerja, pandangan Ronald terfokus pada Rachel, dan ia membayangkan Rachel. Oh. Sige, ingat ka. Setelah Ronald pergi, Rachel pun membawakan makanan untuk Ija, yang tengah masih bersedih. Akhirnya, Ija pun menceritakan semuanya pada Rachel, tentang dirinya yang hamil. Tetapi kehamilannya itu di luar rahim dan tidak memungkinkan dirinya mempunyai anak. Rachel mengerti mengapa sahabatnya terlihat sangat begitu sedih. Rachel mencoba membantu pekerjaan rumah Ija dan Rachel mencoba membuat Ija kembali tersenyum dengan caranya sendiri. Konti lang naman. Bagay na. Yan. Ano? Yan. Kini Ija telah kembali ceria dan Ronald menyadari kalau kedatangan Rachel sangat membantu psikologis istrinya. Bahkan Ronald meminta pada Ija agar Rachel bisa lebih lama lagi tinggal bersama mereka dengan maksud agar Ija ada temannya di kala Ronald kerja lembur. Tapi sayang perkataan Ronald, dia berubah pikiran dan Ronald meminta pada Ija untuk mengatakan kapan Rachel pergi dari rumah mereka. Mendengar keinginan Ronald, Rachel sangat terkejut dan Rachel bersiap
untuk membayar biaya sewa kamar, selama dirinya tinggal di rumah Iza dan Ronald. Menurut Iza, bukan itu alasannya agar Rahel keluar dari rumah mereka. Iza berkata kalau keluarganya juga membutuhkan privasi sendiri. Selama ada Rahel, privasi mereka terbatas. Ketika Iza pergi ke pasar, Ronald mencoba menghampiri Rahel yang tengah membereskan bajunya. Nagliligpit na ako ng mga gamit ko. Kedatangan Ronald pada Rahel, kalau Ronald telah mengetahui hubungan Iza dan Rahel. Rahel mengatakan kalau dirinya mencintai Iza, tentu Ronald menjadi murka. Dan entah mengapa juga terjadi permainan futsal di antara mereka setelah terjadi pertengkaran. Kasi sarili kong asawa, napakawala akong kwenta. Karena keseringan beradu mekanik antara Ronald dan Rahel, akhirnya Rahel positif melendung. Tetapi Rahel menyembunyikan identitas sang ayah bayi itu pada Iza dan Ronald. Intindihan kita. Huwag ka mag-alala, nandito lang naman ako lagi para sa'yo. Sebenarnya, Ronald sangat terkejut mendengar Rahel melendung. Akan tetapi Ronald bisa menyembunyikan rasa gugupnya di depan istrinya. Seolah-olah Ronald bukan ayah dari anak yang dikandung oleh Rahel. Hindi naman importante kung sinong tatay, di ba? Suatu hari, Ronald menghampiri kamar Rahel dan mereka berdua membicarakan kehamilan Rahel. Siyempre, hindi. Tak diduga, Iza menguping semua pembicaraan mereka berdua dan Iza telah mengetahui semuanya. Ano ginagawa mo dyan? Sis? Dan terjadilah keributan mereka bertiga. Iza tidak terima kalau keluarganya menjadi hancur saat kehadiran Rahel di rumah tangganya. Lalu, Iza mencoba mengusir Ronald dari rumahnya. Meski Ronald mencoba meminta maaf pada Iza. Di ka aalis? Di ka aalis? Ay, di ka aalis? Beberapa hari kemudian, Rahel dan Iza bertemu di sebuah resto kopi. Dan mereka membicarakan hal yang terjadi di keluarga Iza. Rahel bersedia memberikan anaknya pada Iza dan Ronald untuk menebus kesalahannya. Dan Rahel akan pergi jauh dari kehidupan mereka. Tetapi Iza menolaknya dan anak itu harus bahagia bersama ibu kandungnya. Iza dan Ronald telah melupakan kejadian ini semua dan mereka berdua akan memperbaiki hubungan di antara mereka. Kami nagkaanak. Keep the baby. Dan akhirnya, hubungan mereka bertiga baik-baik saja. Dan Rahel memutuskan untuk kembali pada kehidupannya. Dan film pun berakhir. Bye.